Bismillahirrahmanirrahim. Kisah Islamnya Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat yang terkenal. Di kemudian hari ia terkenal dengan kezuhudannya dan keilmuannya. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, Abu Dzar memiliki ilmu yang orang lain tidak mampu memperolehnya, hanya saja dia menyimpannya. Pertama kali ia mendengar kabar tentang kenabian baginda Nabi Muhammad SAW. Ia mengirim saudaranya ke Mekah untuk memastikan berita itu. Kepada saudaranya ia berkata, apabila ada orang yang mengaku telah datang wahyu kepadanya dari langit, selidikilah keadaannya dan dengarkanlah baik-baik perkataannya. Suara saudaranya pun pergi ke Mekah. Setelah menyelidiki keadaan di sana, ia pun kembali dan melapor kepada Abu Dzar. Aku melihatnya memerintahkan kebaikan dan akhlak yang mulia, dan aku mendengar ucapan yang bukan ucapan ahli sihir ataupun ahli syair. Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak puas dengan laporan saudaranya tersebut. Akhirnya ia memutuskan untuk pergi sendiri ke Mekah. Setibanya di Mekah, ia langsung menuju Masjidil Haram. Ia belum mengenal baginda Nabi Muhammad SAW. Ia berpikir tidak aman jika menanyakan tentang baginda Nabi kepada orang-orang. Akhirnya sampai petang ia terus tinggal di Masjid Haram dalam keadaan seperti itu. Ketika suatu hari mulai gelap, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu melihat seorang musafir asing. Pada masa itu menunaikan hajat musafir dan orang-orang miskin serta orang asing sudah menjadi kebiasaan orang Arab. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun membawa musafir tersebut ke rumahnya dan menjamunya. Tetapi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu merasa belum waktunya bertanya mengenai siapa dan apa maksud kedatangan musafir tersebut. Dan musafir tersebut pun belum juga mengemukakan maksud kedatangannya kepada tuan rumah. Pada pagi harinya ia kembali ke masjid. Sepanjang hari dalam keadaan seperti itu, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tidak bisa menemukan baginda Nabi Muhammad SAW karena ia belum mengenalnya dan tidak bisa bertanya kepada siapapun. Kemungkinan besar hal itu disebabkan berita tentang permusuhan orang-orang kafir terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Dan tersebar pula kabar bahwa siapa saja yang berani menemui beliau akan disiksa dengan segala cara. Ia pun berpikir tidak mungkin menanyakan kepada orang-orang lain mengenai keadaan baginda Nabi yang sebenarnya. Ia takut jika ia bertanya kepada seseorang, kemudian orang tersebut berprasangka buruk kepadanya dan ia pun akan mendapatkan kesusahan. Sore harinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berpikir, musafir asing tersebut pasti mempunyai tujuan datang kemari. Mungkin tujuannya belum terpenuhi. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun mengajaknya kembali ke rumahnya dan menginap serta menjamu di rumahnya. Namun malam itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu belum bertanya kepadanya sampai malam ketiga pun tiba, sama seperti biasanya. Akhirnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bertanya kepada tamunya tersebut, apakah tujuan tuan datang kemari? Setelah meminta Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bersumpah dan berjanji akan menjawab dengan jujur setiap pertanyaannya, barulah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu mengutarakan maksudnya. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, sungguh beliau utusan Allah Subhanahu wa taala.
Jika besok pagi aku pergi, ikutilah aku. Aku akan mengantarmu kepada beliau. Karena suasana pertentangan masih panas, maka jika selama di perjalanan kita menemui seseorang yang mencurigakan di perjalanan, aku akan pura-pura kencing atau berpura-pura membetulkan sepatu. Hendaklah engkau berjalan terus, jangan menungguku agar orang-orang tidak mengetahui perjalanan kita. Esok paginya, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pun diikuti oleh musafir tersebut tiba di tempat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka berbincang-bincang dengan beliau. Saat itulah Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari masuk Islam. Selanjutnya, karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat mencemaskan gangguan orang-orang kafir yang Mekah, akhirnya beliau melarang Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari menunjukkan keislamannya di depan umum. Begitu baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Pulanglah kepada kaummu dengan bersembunyi-sembunyi, dan engkau boleh kembali lagi jika kami telah mendapat kemenangan." Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, demi zat yang nyawaku berada di tangannya, aku akan mengucapkan kalimat tauhid ini dengan lantang di tengah kerumunan orang-orang yang tidak beriman itu." Lalu ia langsung menuju Masjidil Haram dengan suara yang lantang. Ia berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah." Aku bersaksi tiada yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya orang-orang menyerangnya dari segala arah. Tubuhnya terluka berat, mukanya babak belur, bahkan ia sampai menemui ajalnya. Namun paman baginda Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas radhiyallahu anhu yang ketika itu belum masuk Islam melindungi Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari dengan membaringkan tubuhnya di atasnya. Ia pun berkata kepada mereka, "Kezaliman apa yang sedang kalian lakukan? Ia adalah seorang dari kabilah Ghifar. Kabilah ini menetap di jalan menuju Syam. Perdaganganmu dan segala urusan kalian adalah di negeri Syam. Jika ia mati, maka jalan lalu lintas ke Syam akan ditutup." Ucapannya itu menyadarkan orang-orang yang memukulinya. Memang benar, semua kebutuhan mereka datang dari Syam. Jika jalur itu tertutup, berarti bencana bagi mereka. Akhirnya mereka pun melepaskannya. Hari yang kedua, dengan suara lantang Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari mengulangi perbuatannya dengan menyerukan kalimat tauhid di hadapan banyak orang. Orang-orang tidak tahan mendengar kalimat tersebut. Mereka langsung menyerang Abu Dzar sampai babak belur. Akhirnya Sayyidina Abbas juga pun yang menolongnya dan melindunginya serta mengingatkan kaumnya, jika ia mati maka jalur perdagangan akan tertutup. Meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyuruh Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu untuk menyembunyikan keislamannya, tetapi Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu tetap menampakkan keislamannya secara terang-terangan. Karena semangat dan gelora hatinya, tindakan itu untuk membela yang hak. Adapun larangan baginda Nabi Muhammad SAW adalah rasa sayang beliau kepadanya. Beliau khawatir Sayyidina Abu Dzar tidak mampu menanggung resikonya. Tidak mungkin para sahabat radhiyallahu anhum menentang perintah Nabi Muhammad SAW. Dalam menyebarkan agama, Nabi Muhammad SAW telah sendirian banyak menderita gangguan dan penderitaan. Oleh sebab itu Abu Dzar radhiyallahu anhu ingin mengikuti penderitaan Nabi Muhammad SAW. Bukannya menerima kemudahan ketika masuk Islam, tetapi malah beliau mendapatkan kesusahannya. Inilah mengapa urusan agama para sahabat radhiyallahu anhu selalu meningkat. Dunia pun tunduk di bawah telapak kaki mereka. Mereka menang di setiap medan pertempuran. Siapapun yang telah mengucapkan syahadat sekali saja, ia berada dalam naungan bendera perjuangan Islam.
Tiada kekuatan sebesar apapun yang dapat menghentikan mereka, dan tidak ada kezaliman yang mampu menghalangi mereka dari menyebarkan agama Islam. Semangat dan perjuangan para sahabat adalah suatu semangat tekad yang begitu kuat, laksana batu karang yang sangat keras. Mereka sanggup berletih-letih, mereka sanggup bersusah-susah, mereka sanggup menahan penderitaan demi agama ini. Maka hadirin mulia, ini adalah satu kisah penting bagi kita untuk mengambil pelajaran bahwa begitu sahabat radhiyallahu anhum mencintai Nabi, mencintai perjuangan Nabi, mencintai agama ini, sehingga mereka pun rela harus bersusah-susah, walaupun mereka mengorbankan harta, nyawa, diri mereka untuk terus menjaga agama ini. Semoga ini menjadi cerita yang mengandung inspirasi bagi kita semua agar terus senantiasa mencintai agama ini, terus mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, terus mencintai perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga kita digolongkan sebagai umat beliau, umat yang dicintai oleh Allah, umat yang dicintai oleh Rasulullah SAW, umat yang kelak akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu Wa Taala, umat yang akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga hadirin Allah Subhanahu Wa Taala, terus kita bagaimana tanamkan dalam hati kita untuk menjaga agama ini semampu kita, sesuai dengan potensi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Alhamdulillah, inilah satu kisah yang menarik, kisah yang sangat-sangat menarik dari kisah para sahabat. InsyaAllah di lain kesempatan kita akan membacakan kisah-kisah sahabat yang lain lagi. Dan terus InsyaAllah dukung channel ini, terus ikuti perkembangan kisah-kisahnya. Semoga kisahnya bermanfaat, semoga kisahnya memberikan barokah bagi kita semua dalam urusan-urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini agar berkembang dengan menekan subscribe, like, share, dan komen, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan video-video terupdate dari channel Teduhnya Jiwa.